Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, yang saya hormati, Ustazah Tirta selaku pimpinan Rumah Quran Nur Hidayah. Baik, Assalamualaikum. Apakah moderator Okti masih udah ada? Sinyalnya tadi sepertinya terlempar. Mohon maaf sebelumnya karena sinyalnya sedikit bermasalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita semua bisa berkumpul di dalam acara pembukaan Pondok Digital Akademi Tahsin dan Tahfidz Rumah Quran Nur Hidayah. Sebelum itu, mohon izinkan saya untuk Oke, mohon maaf, mungkin akan saya backup sebentar untuk pembukaannya pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ustazah Tirta selaku pimpinan Pondok Tahfidz Quran Nur Hidayah, yang saya hormati Ustazah-Ustazah pengajar Pondok Rumah Quran Nur Hidayah, dan yang saya hormati santriwati-santriwati yang hadir pada pembukaan malam hari ini. Sebelum kita buka agenda pembukaan pada malam hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini mohon izin memperkenalkan diri, saya Anissa Juwan, di sini sebagai moderator yang akan memandu pembukaan pada malam hari ini. Nah, kemudian acara yang pertama nanti
ada tilawah, kemudian kita ada perkenalan pengurus dan ustazah dari rukun, dan dilanjutkan penjelasan tauhid. Kemudian kita ada testimoni nih dari santriwati, kemudian dilanjut aja kita ada praktek untuk breakout room. Jadi untuk sosialisasi bagaimana keberjalanan kelas ke depan. Dan terakhir nanti kita ada motivasi dari ustazah kita selaku dari pimpinan Pondok Rumah Quran Hidayah. Nah, untuk acara yang kedua yaitu tilawah. Untuk tilawah akan dibawakan oleh Ustazah Anggi. Apakah Ustazah Anggi sudah siap? Iya, Ustazah. Baik, alhamdulillah. Silakan Ustazah Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, wabarakatuh. terima kasih kepada Ustazah Anggi untuk tilawahnya. Kemudian lanjut yang kedua ya. Nah, untuk malam hari ini kita itu merupakan pembukaan Pondok Digital Akademi Tahsin dan Tahfidz Indonesia nih teman-teman semua. Jadi nanti teman-teman ada yang masuk di kelas Tahsin, kemudian juga ada yang masuk di kelas Tahfidz. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada santriwati yang udah hadir pada pembukaan malam hari ini seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut di acara selanjutnya yaitu perkenalan ustazah ini. Kira-kira siapa saja sih ustazah yang akan membersamai santriwati-santriwati semua untuk pembelajaran ke depan? Hmm. Baik, untuk ustazah juga pengurus yang ada di Rumah Quran Hidayah gitu. Yang pertama di sini ada Ustazah Luli, beliau selaku kurikulum gitu, kurikulum yang menyusun materi-materi untuk pembelajaran kelas tahsin. Kemudian ada juga Ustazah Anda, beliau merupakan koordinator dari Ustazah. Kemudian ada bagian manajemen saya sendiri, dan ada bagian monitoring quality control. Itu ada Optinovi, kemudian ada admin, ada Fisipa, kemudian ada desain dan konten, itu Ukti Anissa, kemudian ada recruitment dan public relation, itu Ukti Maudi. Nah, kemudian tadi ada yang terlewat, ada admin juga Ukti Faisa, kemudian ada admin pendaftaran yaitu Ukti Anin. Nah, lanjut mungkin perkenalan ke ustazahnya tiap halakoh ya gitu. Yang pertama ada Ustazah Mirza gitu. Apakah Ustazah Mirza sudah hadir di sini untuk perkenalan Sudah hadir, Ukti Joan. Baik, silakan Ustazah.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Mirza Imam Putri Zuani. Domisili saya di Kabupaten Nganjuk. Untuk keseharian saya yaitu sebagai mahasiswa. Mohon maaf ya, masih ada kereta api lewat. Untuk keseharian saya sebagai mahasiswa, kemudian mengajar les juga untuk anak-anak SD. Kemudian insya Allah juga akan belajar bersama di rukun di Rumah Quran Nur Hidayah ini bersama Ufti dan umahat-umahat semuanya. Seperti itu. Masya Saya Allah. kembalikan ke Mbak Juan. Baik, terima kasih Ustazah Mirza. Mungkin Ustazah bisa memberikan sedikit motivasi nih untuk santriwati di sini. Gimana Ustazah mungkin bisa memberikan sedikit motivasi nih untuk memberikan semangat kepada santriwati di sini. Bagaimana Mbak Juan? Maaf, HP saya sedikit nge-lag ini Mbak. Oh iya, tidak apa-apa Ustazah. Mungkin bisa memberikan sedikit motivasi nih Ustazah untuk santriwati yang ada di sini. Oh ya, kita semua semoga tetap bersemangat untuk belajar bersama. Alhamdulillah masih diberi kesempatan sama Allah ini apa keinginan untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Semoga tetap semangat, tidak putus asa, tidak menyerah. Seperti itu. Nih, terima kasih Ustazah. Masya Allah. Sekali ya motivasi dari Ustazah Mirza gitu. Nah, kemudian lanjut di sini ada Ustazah Rani gitu. Apakah Ustazah Rani bisa on cam dan on mic sebentar untuk perkenalan? Saya insya Allah saja Oke. kedengar suara saya, Kak. Ya Ustazah, sudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ahlan wa sahlan untuk santriwati semuanya di pondok di kita Rumah Quran Nur Hidayah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Syahrani. Saya berdomisili di Sumatera Utara. Aktivitas saya yaitu belajar dan mengajar Al-Quran. Dan Insya Allah saya mengampu di kelas Halaqah Bilqis. Dan semoga kita bisa istiqomah untuk belajar Al-Quran. Jadi motivasi ya Kak Anissa gitu ya. Motivasinya semoga terus istiqomah bersama Al-Quran. Kelak Al-Quran akan memberikan kita syafaat di yaumul akhir kelak. Jangan pernah lelah, terus berjuang untuk Al-Quran. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustazah Rani. Sama-sama. Kemudian ada juga Ustazah Akasia, namun beliau berhalangan hadir. Ada juga Ustazah Meli, beliau mengajar tahsin dan juga berhalangan hadir. Ada juga Ustazah Anda, oh udah hadir beliau. Apakah Ustazah Anda bisa on cam dan off mic sebentar untuk perkenalan? Baik, Us, boleh-boleh sebentar ya, Us. Saya Oh, ngecek dulu. nah, baik, silahkan. Ustazah Anda ini beliau merupakan pengajar tahsin teman-teman. Jadi selain sebagai koordinator ustazah, beliau juga mengampu untuk kelas tahsin. Baik, sambil menunggu ustazah Anda, juga ada Ustazah Luli. Beliau pengajar tahsin dan tadi sebagai koordinator kurikulum gitu. Nah,
menyusun materi-materi untuk posting. Baik, Ustazah. Sudah siap ya, Ustazah? Ustazah Anda. Alhamdulillah, sudah siap. Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan, Ustazah. Ya, Assalamualaikum semuanya. Ahlan wa sahlan untuk santriwati, para tolibat Rumah Quran Nur Hidayah. Nah, Insya Allah santriwati-santriwati barunya ya bisa istiqomah belajar di rukun. Perkenalkan, nama saya Andar. Saya domisilinya hampir berdekatan dengan Ustazah Rani di Sumatera Utara. Tepatnya di daerah Langkat. Kalau Ustazah di Binjai, saya di Langkat. Tapi Langkatnya yang berbatasan langsung dengan kota Binjai. Nah, di rukun saya mengampu Kholaqoh Asiyah yang kelas tahsin. Insya Allah nanti eh, kalau terus belajar di rukun kita bisa ketemu ya, umahat wa akhwat. Dan pesan saya untuk para santriwati dan tholibat Rumah Quran rukun, semoga selalu Allah berikan kenikmatan untuk belajar dan selalu Allah berikan kenikmatan untuk beribadah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Amin. Terima kasih, Ustazah Anda. Masya Allah, yang Sama-sama begitu. Ustazah. Baik, kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada Ustazah ada gitu. Beliau merupakan pengajar dari kelas tahfidz atau hafalan Al-Quran. Kemudian ada juga Ustazah Mazia. Beliau merupakan pengajar tahfidz juga atau hafalan Al-Quran. Kemudian selain untuk santriwati di rukun itu, kami juga menyediakan kelas tahsin untuk pengurus rukun sendiri. Nah, untuk pengajar khusus pengurus itu ada Ustazah Dian. Kemudian kita juga ada kelas trial, itu diampu oleh Ustazah Rizky. Kemudian ada Wandewan Ayat. Nah, untuk Wandewan Ayat mungkin ini teman-teman ada yang belum tahu ya. Jadi selain kita membuat kelas tahsin dan tafsir, kita juga mengadakan Wandewan Ayat gitu. Jadi menghafal Wandewan Ayat. Nah, untuk Wandewan Ayat ini diampu oleh Ustazah Ayu ya. Nah, kemudian, kemudian kita selain ada kelas reguler juga ada kelas privat gitu. Jadi nanti untuk belajarnya satu persatu bersama ustazahnya langsung gitu. Nah, untuk kelas privat ini ada Ustazah Nisa, kemudian ada Ustazah Salsa, ada Ustazah Anggi, dan ada Ustazah Anda. Nah, yang ada di Zoom ini ada Ustazah Anggi ya. Gitu. Mungkin Ustazah Anggi bisa untuk memperkenalkan diri dulu. Silakan Ustazah. Baik, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan untuk akhwati fillah dan umahat. Kenalkan, nama Ana Anggi Felianti, biasa dipanggil Anggi. Ana di sini diamanahkan sebagai operator Zoom di Rukun dan beberapa kelas tahsin private. Motivasinya untuk kita semua yaitu sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan dalam belajar Al-Quran dan mengajarkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustazah Anggi. Nah, setelah kita berkenalan dengan Ustazah, mungkin kita bisa perkenalan kepada pengurus ya. Tadi sempat terlewat, mohon maaf. Nah, untuk pengurus sendiri, mungkin saya memperkenalkan diri kembali ya. Selain sebagai moderator pada malam hari ini, saya memegang bagian atau secara diamanahi di bagian manajemen rukun. Kemudian ada Ukti Siva, kemudian berhalangan hadir untuk pada malam hari ini. Kemudian ada Ukti Novi sebagai monitoring quality control gitu. Ya, mungkin beliau juga berhalangan hadir ya, Ukti Novi. Lanjut. Di sini ada Fri Anissa gitu yang bisa dicatat Instagram.
Kemudian ada Ufti Maudi berhalangan hadir. Kemudian ada Ufti Faisal sebagai admin, beliau juga berhalangan hadir. Dan di sini ada Ufti Anin. Mungkin Ufti Anin bisa perkenalkan diri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anin. Saya domisili di Yogyakarta. Saya di sini sebagai admin pendaftaran. Jadi yang dari awal teman-teman semua di sini yang ngechat ke Rukun itu saya yang membalas pesannya. Yang dari awal saya membantu teman-teman untuk melakukan proses pendaftaran. Dan alhamdulillah malam ini sudah bisa berkumpul di Zoom meeting ini. Alhamdulillah luar biasa antusias teman-teman semua. Semoga bisa istiqomah untuk ikut kelas tahsin ini dari awal hingga akhir ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ufti Anin. Masya Allah ya, terima kasih kepada pengurus rukun dan juga ustazah yang telah memperkenalkan diri gitu dan hadir untuk pembukaan pada malam hari ini. Ini kita bisa lanjut ke acara selanjutnya, yaitu kita akan menuju ke bagian teknis. Jadi di sini izinkan saya untuk menjelaskan terkait bagaimana sih pembelajaran yang akan dilakukan di rukun nanti. Gitu. Baik, nah udah. Baik, sudah muncul ya di share screen. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk santriwati-santriwati Rumah Quran Nurhidayah. Kita bertemu untuk pertama kalinya di pembukaan kelas Akademi Tahsin Tahfiz Indonesia di hari Sabtu 11 November 2023. Kalau sekali ya, malam hari ini kita sangat produktif gitu. Teman-teman semua terpilih untuk ikut pembukaan. Teman-teman semua terpilih untuk mendaftar di Akademi Tahsin dan Tahfiz Indonesia. Gitu. Ahlan wa sahlan, santriwati. Baik, sebelum lanjut di sini ada taklim jurnal gitu. Jadi diusahakan santriwati semua. Mari kita niatkan ibadah lillahi ta'ala gitu. Bahwa menuntut ilmu atau belajar itu tidak ada batas waktunya gitu. Mau umur berapapun, mau sampai kapanpun, kita akan tetap untuk belajar. Dan jangan lupa untuk meniatkan belajar ini sebagai ibadah. Gitu. Ibadah kita kepada Allah. Jadi, lillahi ta'ala. Jadi mari kita luruskan niat kita bersama-sama untuk belajar di kemudian siapkan media pembelajaran baik primer maupun sekunder. Jadi seperti sekolah biasa ya, mungkin kita bisa flashback ke zaman kita sekolah dulu atau SD maupun SMP. Pastikan kita berangkat sekolah nih, membawa tas, kemudian membawa ballpoint, membawa pensil, dan juga membawa alat tulis yang lengkap pokoknya. Sama juga seperti di rukun, jadi ayo mari kita usahakan untuk menyiapkan media pembelajaran gitu, baik primer maupun sekunder gitu. Kita bisa kelasnya melalui laptop. Kita juga menyiapkan catatan gitu, menyiapkan catatan, buku tulis, dan juga pensil maupun ballpoint untuk mencatat pelajaran untuk materi kelas tahfiz itu. Ataupun bagi yang kelas tahfiz itu juga bisa nih kita menyiapkan handphone atau maupun laptop kita gitu untuk tawaran hafalan bersama dengan ustazah. Kemudian nih, dahulukan adab sebelum ilmu, kemudian ilmu sebelum amal. Nah, mungkin di sini karena kita online ya gitu, kebetulan kan kayak pada off dan kemudian tidak mempersiapkan pakaian yang terbaik. Jadi meskipun online ataupun offline, kita tetap mempersiapkan diri sebaik-baiknya gitu. Tidak ada bedanya maupun online atau offline, kita harus mempersiapkan diri. Gitu. Karena adab itu sebelum ilmu. Jadi kalau kita sudah memperhatikan adab, insya Allah ilmu-ilmu yang akan kita terima itu bisa dilancarkan oleh Allah. Seperti itu.
Baik, kemudian di sini terakhir ada pererat tali silaturahmi dan persaudaraan. Jadi kita hadir di kelas ini bukan sekedar antar santriwati aja, bukan sekedar antar antar ustazah dan juga santriwati, tetapi di sini kita membangun keluarga gitu. Kita mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan kita seperti itu. Kemudian sebelumnya izin konfirmasi apakah suara saya masih terdengar jelas? Jelas. Jelas. Jelas, Jelas juga Ustaz. aman ya. Baik, saya lanjut ya. Baik, setelah kita tadi taklim jurne ya, kita lanjut ke teknisnya, yaitu yang pertama ada kelas tasin. Nah, untuk kelas tasin sendiri itu diadakan pada hari Rabu dan juga Ahad. Nah, berarti untuk teman-teman tasin atau untuk santriwati tasin, besok nih, besok Ahad atau besok Minggu sudah bisa mulai untuk melakukan pembelajaran ya teman-teman semua. Jadi jangan sampai terlewatkan, besok sudah mulai kelas tahsinnya. Nah, untuk jamnya jam berapa? Jamnya itu mulai jam 8 jam sampai jam 9. Namun nanti bisa fleksibel ya mengikuti ustazahnya gitu. Apakah bisa dimajukan jam 19.30 menyesuaikan. Mungkin untuk medianya itu bisa melalui media Zoom Meeting atau Google Meet. Nah, untuk pertemuannya ada 10 pertemuan, yaitu satu pembukaan malam ini, kemudian ada 8 halakoh, dan ada ujian. Nah, untuk ujiannya bagaimana? Ujiannya ada ujian tulis dan juga ujian lisan, seperti itu. Nanti untuk ujian tulis kita melakukan di Google Form. Dan untuk ujian lisan nanti langsung bersama ustazahnya, gitu. Bisa melalui Zoom meeting ataupun WhatsApp video call. Kemudian terdapat penilaian individu gitu, meliputi kehadiran, kemudian ada keaktifan dan keikutsertaan dalam ujian. Nah, ujian ini sangat penting karena syarat untuk mendapat sertifikat. Jadi nanti setelah santriwati semua mengikuti dan menyelesaikan kelas tahsin sampai selesai dan ujiannya itu akan mendapatkan sertifikat hasil pembelajaran. Itu. Kemudian kita lanjutkan ada di kelas tahfidz. Nah, untuk kelas tahfidz ini dilaksanakan di hari Selasa dan juga Kamis. Nah, bagaimana untuk waktu setorannya? Waktu setorannya ini nanti akan ustazah ikut. Jadi masing-masing ustazah di halako akan menulis di grup nih kira-kira setorannya jam berapa saja. Kemudian santriwatinya bisa mengisi listnya sesuai waktu luangnya. Nah, untuk medianya ini melalui WhatsApp video call gitu. Jadi langsung WhatsApp video call ke Ustazah Halakoh. Gitu. Untuk setorannya minimal 1 ayat dan juga maksimal 1 halaman atau bisa lebih, tapi melihat antrian terlebih dahulu. Nah, untuk santriwati pemula bisa dimulai dari juz 30 gitu. Bisa dari surat An-Naba maupun dari surat An-Nas. Nah, kemudian setelah santriwati menyetorkan hafalan bisa mengkonfirmasi nih gitu. Mungkin nanti di grup biasanya akan dibuat tulis nih siapa aja yang sudah setoran hafalan. Kemudian selain setoran hafalan untuk tahfidz juga ada syahadah mandiri. Syahadah itu kita menambah hafalan Al-Quran gitu. Jadi sebelum kita menyetorkan ke ustazahnya, kita menambah hafalan sendiri, baru kita menyetorkan ke ustazahnya sesuai waktu yang telah ditentukan. Nah, selain menambah hafalan atau syahadah, kita juga ada murojaah bersama dengan partner gitu. Nah, untuk partnernya siapa? Partner murojaah nanti sesuai dengan kesepakatan. Baik, untuk pertemuannya ada terakhir satu ujian. Nah, lalu apa sih tahfidz jamaah itu? Untuk tahfidz jamaah itu pembahasan terkait dengan pembelajaran hafalan, terkait dengan murojaah atau terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh ustazah. Nah, untuk tahfidz jama'i ini dilaksanakan serentak ya. Jadi nanti
akan kita sharekan link di mana seluruh halakoh tahfidz akan ikut tahfidz jama'i bersama-sama di room khusus tersebut. Gitu. Kemudian lanjut untuk ujian tahfidz. Nah, untuk ujian tahfidz ini sama juga dilaksanakan serentak dengan media Zoom. Jadi nanti santriwati akan masuk ke Zoom nih, ke Zoom kemudian akan milih breakout Zoom. Jadi nanti santriwati bisa pilih breakout Zoom ruangannya sesuai halakoh masing-masing gitu. Nah, untuk penilaiannya itu meliputi kehadiran waktu setoran, kemudian keaktifan, dan juga keikutsertaan dalam ujian. Nah, sama seperti tahsin, untuk tahfidz juga mendapatkan sertifikat hasil pembelajaran. Tuh. Syaratnya apa? Syaratnya yaitu mengikuti dan menyelesaikan kelas tahfidz ya, serta ujiannya. Nah, kemudian khusus untuk tahfidz ini kita menyediakan program TASMI gitu, untuk santriwati yang menyelesaikan setoran hafalan dan murojaah minimal 1 juz. TASMI itu seperti di tes hafalannya ya, teman-teman semua di tes hafalannya dari awal sampai akhir gitu. Nah, ini ada jadwal akademiknya, teman-teman. Jadi, ada sudah ada jadwal yang ditentukan gitu. Yang warna hijau ini kan kelas tahsin ya, itu yang warna pink ini kita pembukaan. Jadi untuk besok kelas tahsin sudah dimulai ya. Jamnya dimulai dari jam 7:30. Jadi jangan sampai terlewat untuk kelas tahsin perdana besok. Kelas tahsin ini nanti kan ada 8 pertemuan halakohnya. Nah, kemudian untuk ujian tahsinnya itu di tanggal 10 Desember. Jadi teman-teman bisa mencatat untuk ujian tahsinnya itu tanggal 10 Desember. Lalu bagaimana kalau tidak bisa ikut tanggal tersebut? Kita ada ujian susulan. Ujian susulannya itu di tanggal 11 Desember. Kemudian untuk kelas tahfidz dimulai hari Selasa ya. Hari Selasa di tanggal 14 November. Jadi teman-teman santriwati kelas tahfidz bisa dipersiapkan nih untuk setoran hafalannya di hari Selasa besok. Seperti itu. Nah, kelas tahfidz ini setorannya ada 7 kali gitu. Kemudian untuk tahfidz jama'i dilaksanakan di tanggal 7 Desember ya. Jadi perlu diingat untuk kegiatan tahfidz jama'i itu dilaksanakan tanggal 7 Desember hari Kamis yang mana akan bersama-sama di ruangan Zoom. Nah, untuk ujian tahfidznya ini berarti di tanggal 12 Desember gitu. Lalu ada ujian susulan di besok harinya atau tanggal 13 Desember. Lalu terakhir, kita ada pembagian sertifikat atau rapor. Nah, untuk pembagian sertifikatnya itu kita adakan di 17 minggu. Pembagiannya akan dibagikan oleh ustazah halakoh atau kelompok masing-masing. Baik, seperti itu. Nah, ini untuk kelompoknya ya, teman-teman. Kelompok atau halakoh gitu. Di mana untuk halakoh Fatimah nanti dibersamai oleh Ustazah Meli. Kemudian ada halakoh Bilqis yang akan dibersamai oleh Ustazah Rani. Ada halakoh Zainab yang akan dibersamai Aisyah. Kemudian ada halakoh Asia bersama Ustazah Ayuri, oleh Ustazah Fuada. Ada halakoh Safiyah yang akan dibersamai oleh Ustazah Mahia. Baik, barakallah untuk santriwati-santriwati semua dan ma'an najah kita alumni. Gitu. Jadi semangat ya, semangat untuk kita belajar bersama di kelas tahfidz dan di kelas tahfidz Rumah Quran Hidayah ini. Karena menjadi ahli Quran itu membutuhkan pembuktian. Gitu. Jadi mari kita buktikan bersama-sama. Gitu. Nah, ini mungkin izin memperkenalkan ada Yel gitu. Yel dari Rumah Quran Hidayah. Jadi, kalau saya bilang Rumah Quran Hidayah, nanti santriwati bisa menjawab rumahnya penghafal Al-Quran, pejuang keumatan. Itu mungkin boleh dicoba buat memantik semangat sebelum kita memulai sesi tanya jawab ya. Itu mungkin bisa on mic semua ya santriwati atau teman-teman semua yang di sini.
kita persiapkan untuk yel-yel membakar semangat kita. Baik, udah siap semua, udah di-on kan? Udah siap ya? Baik, saya mulai. Rumah Quran Semuanya ya. marhaban. Terima kasih. Baik, mungkin udah slide terakhir. Oke. Mungkin sekian nih penjelasan. Apakah belum ada? Baik, mungkin nanti jika ada yang ingin ditanyakan, santriwati bisa langsung bertanya di grup halakoh masing-masing ya. Insya Allah akan dibantu oleh ustazah atau admin yang ada di grup seperti itu. Nah, kita lanjut nih. Mungkin di sini ada santriwati baru dan juga ada santriwati yang sudah pernah mengikuti kelas tahsin maupun kelas tahfidnya. Mungkin saya ingin menyapa Ibu Sri Linda. Ya, baik. Baik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Ibu ini ya sudah melaksanakan kelas tahsin di rukun ya Ibu? Ya, udah 3 bulan kemarin. Ya, saya kan bas 28. Udah 3 bulan, ini mungkin bulan keempat. Masya Allah, berarti ini sudah bulan keempat belajar bersama rukun ya Ibu? Ya, Bagaimana Ibu perasaannya, pengalaman selama belajar di rukun ini? Alhamdulillah banyak ilmu yang didapat juga. Sedang dalam proses untuk diterapkan juga. Dalam belajar tahsin itu awalnya tidak tahu, biasanya ngaji itu biasa aja, ngalir gitu aja, ternyata banyak yang salah-salah gitu, jadi terkoreksi lah gitu ya, terkoreksi. Jadi sekarang kalau setelah belajar di rukun, jadi waktu mengaji itu sekarang jadi lebih lebih kata. Ya lebih oh ini harus ditekan misalnya. Jadi ini harus asal ngaji aja gitu. Kemudian kalau ada yang tilawah juga sekarang sudah bisa membedakan, oh ini kenapa kori ini di situ lebih lama, oh ini ditahan. Oh, jadi tahu misalnya hurufnya ini mengalir gitu, jadi lebih lebih tahu lah yang awalnya itu nggak tahu. Masya Allah Ibu, terima kasih. Semangat ya Bu untuk melanjutkan belajar kelas tahsin di rukun ya Ibu. Insya Allah. Insya Allah, Insya Allah. Terima kasih Ibu Sri Linda. Kemudian izinkan saya untuk menyapa. Ini ada Okti Tirtasari. Apakah Okti Tirtasari bisa on mic dan on cam sebentar, Okti? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, Okti Tirtasari. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah di khair Ustazah. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas Ustazah? Terdengar, Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Iya Ustazah. Alhamdulillah. Okti belajar di kelas tahsin di rukun ya? Iya di kelas tahsin bersama Ustazah Syahrani Ustazah. Oh baik, bersama Kelas Bilqis. Ustazah Syahrani. Iya Masya Ustazah. Allah. Gimana Okti perasaannya selama belajar di rukun? Perasaannya alhamdulillah di sini saya mendapatkan 2 hal Ustazah. Yang pertama dari segi skill Ustazah. Awalnya itu seperti dikatakan oleh Bunda Sri Linda sebelumnya, kalau sebelum kami mengikuti halakah tahsin ini,
kami mengaji itu seperti lancar-lancar saja Ustazah, tapi ternyata pas sudah mengikuti kelas tahsin ini banyak yang perlu kami perbaiki, banyak sekali kesalahan dari kami ketika di panjang pendeknya Ustazah, dan banyak yang perlu kami perbaiki, masih membutuhkan juga, walaupun sudah 10 kali pertemuan Ustazah di pertemuan di halaqah pertama itu, tapi kami masih membutuhkan bimbingan untuk selanjutnya Ustazah. Jujur kami masih perlu banyak bimbingan untuk memperbaiki lagi kelas belajar kami. Dan yang kedua itu dari segi psikologi juga Ustazah. Ya Allah. Iya Ustazah, sebelumnya sebelum mengikuti kelas di rukun ini Ustazah, saya juga mengikuti di beberapa kelas sebelumnya di tempat lain Ustazah, tapi saya tidak merasakan yang seperti ini Ustazah, yang tidak senyaman ini belajarnya, dan kadang metode yang saya dapatkan juga kurang cocok untuk saya Ustazah. Tapi di kelas rukun ini alhamdulillah saya mendapatkan Ustazah eh, yang bagaimana ya, tidak kaku, dan cara metode pembelajarannya juga bagus, dan pembelajaran juga santai. Jadi kami menerimanya juga bisa menerima Nyaman. dengan baik Ustazah. Iya. Wah. Jadi setelah mengikuti kelas tahsin itu, kalau misalnya ada halakoh, pasti kayak selesai dari kelas itu kayak merasa tenang, damai seperti itu, Ustazah. Insya Allah, Alhamdulillah, Barakallah, Ukti Tirta. Terima kasih ya, Ukti. Semangat untuk belajar tahsin lagi ya ke depannya, teman-teman. Seperti itu. Terima kasih, Ukti Tirta. Baik, kemudian saya ingin menyapa lagi. Oh baik, di sini ada Ukti Junita. Assalamualaikum, Ukti. Assalamualaikum, Ukti Junita. Apakah bisa on mic sebentar nih untuk memberikan kesan-pesannya selama di rukun? Waalaikumsalam. Wah, Masya Allah. Lagi di luar ya, Ukti? Oke, Ustazah. Ya, Tidak Ustazah, apa-apa. sudah terkondisikan. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana, Ukti? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ustazah. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana nih kesan-pesannya Ukti Yunita selama belajar di kelas tahfidz ya, Ukti Yunita? Iya, Ustazah. Kesan pesan saya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah selama mengikuti sebulan ini di rumah Quran Rukun, senang dan eh, happy gitu ya, karena di sini ustazahnya tuh apa welcome banget gitu ya, terus apa perhatian gitu. Kalau apa namanya belum setoran di grup itu sudah mulai ditanya kayak gitu. Terus apa namanya kan ini pertama kali kalau saya sih maksudnya sebelum-sebelumnya kan pernah juga ngikutin rumah tafis yang online juga gitu, tapi itu eh, tidak tersistematis sebagaimana di dukun gitu, karena kayak misalnya 2 hari sebelum hari setoran itu sudah langsung rilis jamnya kayak gitu. Jadi 1 hari itu ustadzahnya bahkan masya Allah gitu ya nyiapin waktu itu 3 kali gitu. Jadi kalau yang nggak bisa pagi habis subuh ya berarti habis habis zuhur, kalau nggak bisa habis zuhur nanti malam kayak gitu. Jadi alhamdulillah dengan waktu yang disediakan sebanyak itu dalam sehari, jadinya ini apa namanya terbaikkan hafalannya kayak gitu. Jadi kayak Masya Allah. oh yaudah pasti apa selalu terpenuhi jadwal untuk setoran kayak gitu. Dan juga apa ya, karena semangat dalam kelompoknya jadi menambah juga semangat kita kayak gitu. Masya Allah sekali. Terima kasih ya, Ukti Yunita. Semangat untuk terus menghafal ya, Ukti. Semangat Iya, untuk hafalannya. Semoga Allah lancarkan. Salam, terima kasih. Baik, alhamdulillah ya teman-teman semua, tadi ada beberapa testimoni atau pesan-pesan dari santriwati yang sudah pernah ikut kelas tahsin maupun kelas tahfidz di rukun ini gitu.
baik dari metode belajarnya yang nyaman, yang baik, kemudian kekeluargaan juga dapat, saling memberi semangat, saling memberi motivasi, juga hubungan antara ustazah dan santriwati tidak sekedar sebagai murid dan guru gitu, tapi juga apa ya, seperti keluarga gitu. Jadi santriwatinya merasa dipeluk, gitu, merasa hangat dan semakin semangat untuk belajar tahsin maupun memperbanyak hafalan di kelas. Masya Allah sekali. Terima kasih kepada Ibu Sri Linda, kemudian Ukti Tirtasari dan Ukti Yunita telah menyampaikan pesan-pesannya tadi. Baik, kemudian kita lanjut ya untuk acara selanjutnya. Di sini, baik, kita akan lanjut untuk praktek breakout room ya, teman-teman. Jadi, untuk kelas tahsin, tadi kan kita melalui Zoom. Untuk Zoom-nya kan akan dibagi beberapa halakoh. Jadi, teman-teman semua nanti bisa untuk bergabung di breakout room sesuai halakohnya masing-masing. Seperti itu. Kemudian untuk kelas tahfiz bagaimana? Nah, kelas tahfiz kan medianya tapi nanti ada tahfiz Awal- media Zoom. Jadi mungkin untuk nanti kelas tahfiz juga bisa ikut praktek menggunakan record room gitu. Nah, tapi nanti setelah teman-teman berhasil untuk masuk ke breakout room, nanti silakan kembali ke room utama ya. Jadi waktu mengeklik live itu kembalinya ke room utama, jangan live meeting karena setelah ini kita masih ada motivasi dari usaha kita. Gitu. Jadi jangan sampai keliru klik untuk live Zoom ya, tapi live-nya kembali ke room yang utama. Seperti itu. Baik, untuk memulai prakteknya mungkin dari Ustazah Anggi bisa menjelaskan sedikit. Ustazah sudah siap untuk room breakout-nya? Bismillah, sudah Ustazah? Baik, silakan Ustazah Anggi. Dimulai saja. Baik, izin share screen sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin tidak on cam karena sinyalnya agak rumahat. Jadi, karena kegiatan kita selama ini serba online dan harus online gitu ya. Jadi, mau tidak mau nih, kita mau tidak mau dan bisa tidak bisa, ini kita harus belajar untuk memahami dan mengikuti kecanggihan teknologi gitu ya. Dan ada beberapa dari kita yang baru pertama kali menggunakan Zoom atau ada beberapa kali tapi tidak terlalu memahami cara menggunakan Zoom. Jadi di sini ada boleh Umar nggak bisa share screen-nya Ana. Jadi ada jika menggunakan handphone itu Umahat dan Akhwat ada kotak-kotak 4 di pojok kiri. Boleh dicoba lihat. Itu ada tulisannya, nanti ada halakohnya masing-masing. Bisa dilihat, Umahat dan Akhwat? Ada yang sudah bisa lihat? Tapi jangan ditekan dulu. Bisa. Ada ya, kotak-kotak 4. Nanti ada tuh halakohnya masing-masing. Jadi harus ingat nih halakohnya apa gitu ya. Jangan sampai nggak tahu nama halakohnya sendiri gitu ya. Oke, nanti kita boleh tekan salah satu halakohnya. Kalau yang 31 itu Fatimah atau Safura, atau nanti yang tahfiz itu gabung sama Rufaidah ya. Oke, boleh kita coba. Boleh nanti dicoba, tapi setelah itu, setelah masuk, nanti kita keluar lagi. Keluarnya dengan cara nanti ada keluar, tapi keluarnya ke ruang utama lagi. Jangan keluar Zoom gitu. Boleh kita coba sama-sama? Umat dan Akhwat, tekan yang kotak-kotak 4. Masya Allah, sudah ada yang masuk nih. Kotak-kotak 4, nanti pilih halakohnya masing-masing. Kita bergabung ke halakohnya masing-masing. Oke, Insya Allah sudah ada yang bisa nih. Ada yang belum bisa? Oke, Masya Allah. Ada yang Zainab sudah hadir 2 orang.
Bilqis sudah ada 5 orang. Insya Allah. Ada yang belum bisa, ada yang tidak bisa, boleh on cam. Umahat dan akhwat, ada yang masih bingung caranya. Karena semua yang menggunakan Zoom, kita harus menggunakan ruang diskusi setiap Zoom. Kecuali nanti kalau ustazahnya tidak menggunakan Zoom yang bersama seperti ini, baru nih nggak ada ruang diskusi. Ada yang masih bingung, boleh on cam dulu. Kalau udah mengerti, coba kita masuk ke halakohnya masing-masing. Ke ruang diskusinya masing-masing. Izin saja boleh di-share kembali nama-nama halakohnya. Gimana? Mohon maaf Ustazah, boleh di-share kembali nama halakohnya? Insya Allah bisa ditolong Ustazah Juan. Nama halakoh untuk yang oh, Masya Allah ini ada. Lupa ya Bu nama halakohnya. Ah itu. Nanti kan itu di eh, apa namanya? Di WA group itu ada. WA grupnya ada nama halakohnya masing-masing Ibu. Ah itu dia nama halakohnya yang ada di WA group. Misalnya Iya, Ibu betul. tadi Insya Di Allah foto halakoh. profil Ustazah. Gimana Ustazah? Ya. Untuk nama halakohnya ada di foto profil grup. Ah ya ada di foto profil grup itu Ibu. Insya Allah. Ada yang belum paham? Boleh nih, masih banyak yang belum, masih banyak yang ada di luar. Berarti kalau yang masih di luar ini masih belum mengerti ya umahat dan akhwat cara masuknya. Boleh semuanya kita gabung ke dalam ruang diskusi masing-masing. Gimana nih? Ibu Anita belum. Anggun Permatasari belum paham kayaknya ya kan? Boleh yang udah paham, boleh coba masuk. Biar nanti kita nggak bingung waktu mau mulai halakoh, nggak telat gitu masuk ke halakohnya masing-masing. Masih banyak yang belum bisa. Kalau yang ada kendala boleh di on mic langsung bertanya. Yang belum bisa boleh di on mic langsung. Kalau sudah paham boleh langsung masuk ke ruang yang di dalam. Coba. Masya Allah ini ya. Share screen Ana udah ada bisa terlihat dari sana? Belum ya? Masih belum Ustazah. Masih hitam. Akuan Sepertinya sinyalnya. sinyal. Iya, nggak apa-apa. Baik, Ukti dan Umahat, kita tunggu 1 menit lagi. Ada yang masih belum bisa. Kalau sudah tidak ada respon, berarti semuanya sudah bisa ya? Apa nih ada yang bertanya? Saya salah ya, mohon maaf. Ya, boleh. Buat yang belum terdaftar di halakoh bagaimana? Mohon maaf, mungkin ada beberapa nama santriwati yang belum tercantum tadi di PPT. Tapi kalau santriwati tadi sudah masuk ke grup, maka sudah terdaftar ya. Jadi untuk nama halakoh itu bisa santriwati cek di grup halakoh masing-masing seperti itu. Masya Gimana Allah. Rizka, apakah sudah bisa melihat masuk halakoh mana? Bisa dicek di foto profil grup ya. Seperti itu. Oke, sudah terjawab ya Akhwat? Ya, Ada mungkin di karena foto profil grup gitu. iya betul. Oh, nggak bisa share screen-nya. Baik, sudah lewat 01. Gimana? Baik, mungkin bisa kembali ya Ustazah Andi untuk pesertanya forum utama. Kita lanjut untuk motivasi dari Ustazah kita. Ustazah. One. Mungkin Ustazah Andi bisa dibantu untuk mengabarkan ke santriwati yang di breakout room untuk kembali ke forum utama. Baik Ustazah. Baik. Baik, terima kasih Ustazah Andi.
Baik, sambil menunggu santriwati kembali ke Brikotum ya teman-teman. Jadi seperti itu ya, nanti untuk kelas tasking kita akan melalui Zoom meeting, yang mana saat santriwati atau teman-teman semua nanti bergabung di Zoom meeting, silahkan memilih titik 4 atau titik 3 ya. Kalau di HP titik 4, kalau di laptop titik 3 gitu. Yang ada di pojok bawah, kemudian nanti teman-teman pilih breakout room gitu. Nah, setelah pilih breakout room itu kan nanti akan ada muncul list nama halakotnya. Nah, teman-teman bisa untuk klik atau join di nama halakoh masing-masing. Apakah halakoh Sakura, apakah halakoh Asia, apakah halakoh Fatimah, dan lain-lain. Itu jadi masuk sesuai nama halakoh masing-masing. Dan juga sama seperti kelas